Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur Siman, kali ini kita akan membahas ayat 158 dari surat An-Nisa, yang artinya adalah tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya di sini adalah yaitu Maha terjaga kehormatannya dan tidak dapat ditembus dan tidak dapat disakiti oleh orang yang sedang berlindung di pintunya. Lagi Maha Bijaksana, yaitu maksudnya adalah seluruh perkara yang ditetapkan Allah dan diputuskan oleh Allah, yaitu perkara-perkara yang Dia ciptakan, hanya milik Allah Ta'ala, hikmah yang baligh, hujah yang kuat, kekuasaan yang agung, dan perkara yang abadi. Dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang telah kita bahas tadi, Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketika Allah Ta'ala hendak mengangkat Isa alaihi salam ke langit, dia, Isa, keluar mendatangi para sahabatnya. Sedang di rumah itu ada 12 orang dari kalangan Hawariyin. Maksudnya di sini adalah Isa alaihissalam keluar mendatangi mereka dari mata air yang ada di dalam rumah. Sedang rambut kepalanya masih meneteskan air. Lalu dia berkata, sesungguhnya di antara kalian ada yang kufur kepadaku 12 kali setelah dia beriman kepadaku. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, lalu Isa alaihissalam bersabda, siapakah di antara kalian yang rela dirubah wajahnya mirip denganku? Lalu dia mati terbunuh di posisiku dan dia akan bersamaku di tingkatanku. Maka berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya di antara mereka. Tetapi Isa alaihissalam berkata kepadanya, duduklah. Lalu Nabi Isa alaihissalam kembali melontarkan pertanyaan tersebut kepada mereka. Maka pemuda tersebut kembali berdiri. Tetapi Nabi Isa alaihissalam kembali berkata, duduklah. Lalu Nabi Isa alaihissalam kembali melontarkan pertanyaan itu kepada mereka. Maka pemuda tersebut kembali berdiri dan berkata, aku. Maka Isa alaihissalam berkata, kamulah orangnya. Lalu Allah Ta'ala merubahnya menjadi mirip dengan Isa alaihissalam. Lalu Isa alaihissalam diangkat dari rauzanah yang ada di dalam rumah itu ke langit. Selanjutnya Ibnu Abbas kembali berkata, pencarian pun mulai dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka berhasil menangkap orang yang mirip dengan Isa, lalu membunuhnya dan menyalibnya. Kemudian sebagian mereka, yaitu para pengikut Isa alaihi salam, mengkufurinya 12 kali setelah mereka beriman kepadanya. Dan berpecah belahlah mereka menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama berkata, yang ada bersama kita beberapa waktu yang lalu itu adalah Allah. Lalu dia kembali naik ke langit. Mereka itulah kelompok Yakubiyah. Adapun kelompok yang kedua berkata, yang ada bersama kita beberapa waktu itu adalah anak Allah. Lalu Allah mengangkatnya kepadanya. Mereka itulah kelompok Nasturiyah. Selanjutnya kelompok yang ketiga berkata, yang ada bersama kita beberapa waktu yang lalu itu
adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah mengangkatnya ke sisinya. Maka mereka itulah orang-orang Muslim. Lalu kedua kelompok yang kafir itu mengintimidasi kelompok yang Muslim dan membunuhnya. Sehingga Islam terus terhapus sampai Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini isnadnya sahih sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Asar yang semisal juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullah. Demikian juga banyak orang dari kalangan kaum salaf menyebutkan bahwa Isa alaihissalam berkata kepada mereka, siapa di antara kalian yang rela dirubah wajahnya mirip denganku, niscaya dia akan menjadi pendampingku di surga. Sebagai keterangan berkaitan dengan kalimat ini tadi, kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdin rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini telah disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Ad-Dur Al-Mansur. Dan dia menambahkan penisbatannya kepada Abdullah bin Humaid dan Ibnu Marduwih rahimahullah. Lapas dan konteks kisah itu menyebabkan keraguan-raguan akan kesahihan penisbatannya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Meskipun isnadnya sahih sampai kepadanya. Dan pada kisah tersebut tidak ada tanda-tanda perkataan masa keemasan itu, yaitu masa para sahabat radhiyallahu anhum. Bisa jadi kisah tersebut berasal dari beberapa kekeliruan Al-Minhal bin Amr Al-Asadi, yaitu perawi kisah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahkan kisah tersebut tidak sampai pada tingkatan Al-Israiliyat yang dinisbatkan kepada orang-orang Yahudi. Semoga Allah melaknati mereka karena mereka tidak mengisahkannya demikian. Jadi kisah tersebut yang telah kita ceritakan tadi dan kisah yang sebelumnya yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dari dirinya sendiri, yang dia ringkaskan dari beberapa kisah yang termuat dalam kitab-kitab tafsir dari Wahab bin Munabbih dan juga yang serupa atau yang semisalnya. Kedua-duanya tidak memiliki sanad yang sahih dari Al-Quran atau As-Sunnah yang sahih. Bahkan kedua-duanya saling bertentangan salah satu dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya orang-orang yang berada bersama Isa alaihissalam di rumah itu benar-benar mendengarnya, sebagaimana yang disebutkan oleh dua kisah itu berkata kepada mereka. Dan berkata mereka, siapakah di antara kalian yang rela dirubah wajahnya mirip denganku? Niscaya dia akan menjadi pendampingku di surga. Mereka juga benar-benar mendengar salah seorang dari mereka memilih kedudukan tersebut, seperti yang disebutkan dalam kedua kisah tersebut. Lalu bagaimana mungkin setelah itu mereka mengaku bahwa Isa alaihissalam yang dibunuh dan disalib? Sama seperti yang diakui oleh musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Sebagaimana Abu Ja'far At-Thahari rahimahullah telah menolak hikayat-hikayat yang semisal itu. Lihat ini kitab tafsir At-Thahari 9-374 sampai 376. Maka oleh sebab itu haruslah kita imani secara yakin adalah apa yang telah Allah Ta'ala kabarkan kepada kita dalam kitabnya secara nas, bahwa mereka tidak membunuhnya, maksudnya Nabi Isa, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh itu adalah orang-orang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Seperti yang telah tercantum dalam ayat 157 surat An-Nisa. Dan tanpa kita ikut campur dalam memperinci bagaimana orang itu diserupakan dengan Isa alaihissalam dan kepada siapakah keserupaan itu dilakukan, kita tidaklah dibebani untuk beriman secara rinci tersebut, secara perincian tersebut.
Karena Allah Ta'ala dan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW tidak memberitahukan kepada kita tentang rincian dari kisah tersebut sedikit pun. Hanya Allah Ta'ala zat yang memberi petunjuk kepada yang lurus. Baiklah dulur-dulur Siman, kita lanjutkan kembali terjemahan dari ayat 159 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 159 surat An-Nisa yang artinya tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, maksudnya kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Jarir rahimahullah berkata, para ulama tafsir berselisih pendapat berkenaan dengan maksud domir atau kata ganti itu. Sebagian mereka berkata yang dimaksud adalah kepada Isa alaihi salam sebelum kematiannya. Ini ada tercantum dalam ayat 159 surat An-Nisa. Maksudnya itu adalah sebelum kematian Isa alaihi salam. Hal tersebut diarahkan bahwa seluruh mereka akan mempercayai Isa alaihi salam bila dia turun kembali untuk membunuh Dajjal. Sehingga seluruh agama dan keyakinan menjadi satu, yaitu agama Islam yang lurus, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Selanjutnya, Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan firman Allah ayat 159 surat An-Nisa yang tadi telah kita bacakan, di mana artinya adalah tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali yang beriman kepadanya, maksudnya di sini kepada Isa sebelum kematiannya. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sebelum kematian Isa bin Maryam alaihi salam. Jadi di sini maksudnya sebelum kematian Isa bin Maryam alaihissalam. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Malik, Al-Hasan, Qatadah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan banyak lainnya. Rahimahumullah. Pendapat itulah yang benar. Sebagaimana yang akan kami jelaskan setelahnya dengan dalil yang kuat. Hanya kepada Allah Ta'ala kita menaruh kepercayaan dan hanya kepadanya kita berserah diri. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah kembali berkata, sedangkan ulama yang lain berkata yang dimaksud dengan firman Allah tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa kepadanya sebelum kematiannya, yaitu ayat 159 surat An-Nisa. Itu maksudnya adalah kepada Isa alaihissalam sebelum kematian seorang ahli kitab. Jadi maksudnya beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematian seorang ahli kitab. Hal tersebut diarahkan bahwa bila dia melihat kematian di hadapannya, dia akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Karena setiap orang yang didatangi oleh kematiannya, ruhnya tidak akan keluar sampai kebenaran menjadi jelas baginya dari yang batil dalam urusan agamanya. Selanjutnya, ada beberapa hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan turunnya Isa bin Maryam alaihissalam ke bumi dari langit pada akhir zaman kelak, yaitu sebelum hari kiamat. Dan sesungguhnya dia menyeru dan mengajak kepada menyembah untuk menyembah Allah Ta'ala
Di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menukil beberapa riwayat dari Tabari rahimahullah yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan makna tersebut. Yang artinya kami akan menyebutkan beberapa di antaranya. Yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu pada ayat 159 surat An-Nisa, yang artinya tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali yang beriman kepadanya, maksudnya Isa sebelum kematiannya. Itu maksudnya adalah di sini Ibnu Abbas berkata ayat itu di dalam qiraahnya Ubay radhiyallahu anhu disebutkan sebelum kematian mereka. Jadi di sini adalah tidak ada satupun dari orang Yahudi meninggal dunia sampai dia beriman kepada Isa alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, apa pendapatmu jika dia terjatuh dari atas rumah? Maka Ibnu Abbas menjawab, dia tetap akan menyatakan keimanannya pada saat dia terjatuh. Ada lagi yang bertanya kepadanya, apa pendapatmu jika salah seorang dari mereka dipenggal lehernya? Dia Ibnu Abbas menjawab, lisannya tetap digerakkan untuk mengucapkan keimanannya. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat-riwayat tersebut isnadnya sahih sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian juga diriwayatkan secara sahih dari Mujahid, Ikrimah dan Muhammad bin Sirin rahimahullah. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir rahimahullah kembali berkata, ulama tafsir yang lain berkata, makna ayat tersebut, maksudnya ayat 159 surat An-Nisa tersebut adalah tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali dia akan beriman kepada Muhammad SAW sebelum kematiannya. Maksudnya kematian mereka, para ahli kitab tersebut. Lalu Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan hal tersebut dari Ikrimah rahimahullah. Lalu Ibnu Jarir rahimahullah kembali berkata, pendapat yang paling berhak dinyatakan benar adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam kecuali dia pasti akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, yaitu sebelum kematian Isa alaihi salam. Tidak diragukan bahwa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir rahimahullah adalah pendapat yang sahih. Karena itulah yang dimaksud dengan konteks ayat tersebut berkaitan dengan penetapan kebatilan keyakinan yang diakui oleh orang-orang Yahudi seperti pembunuhan dan penyaliban Isa alaihi salam dan kepercayaan orang-orang Nasrani yang bodoh terhadap mereka. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa perkara yang terjadi sebenarnya tidaklah demikian. Bahkan yang terjadi sebenarnya bahwa yang mereka bunuh itu adalah diserupakan dengan Isa alaihi salam bagi mereka. Lalu mereka membunuh orang yang diserupakan itu, sedangkan mereka tidak mengetahui sama sekali. Selanjutnya Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke sisinya, dan sesungguhnya dia masih tetap hidup. Maksudnya di sini Nabi Isa alaihissalam tetap hidup dan akan turun kembali sebelum hari kiamat. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis mutawatir yang akan kami sebutkan sebentar lagi insya Allah. Lalu Isa alaihissalam akan membunuh Masih ad-Dalalah yaitu Dajjal, menghancurkan salib-salib, membunuh babi dan menghapuskan penerapan jizyah. Maksudnya di sini adalah dia tidak akan menerima jizyah dari seorang pun dari penganut agama-agama selain Islam. Bahkan dia tidak menerima kecuali Islam atau pedang. Jadi ayat mulia itu mengabarkan bahwa seluruh ahli kitab akan beriman kepadanya ketika itu.
Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berpaling untuk menyelisihinya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, yaitu yang tercantum dalam ayat 159 surat An-Nisa, yaitu tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, maksudnya Nabi Isa, sebelum kematiannya. Di sini maksudnya artinya sebelum kematian Isa alaihissalam yang diakui oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyepakati mereka dari kalangan orang-orang Nasrani bahwa dia itu mati, dibunuh dan disalib. Selanjutnya firman Allah yaitu pada kalimat dari ayat 159 surat An-Nisa, di mana Allah Ta'ala telah berfirman, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi di sini maksudnya akan menjadi saksi terhadap amal perbuatan mereka yang telah dia saksikan dari mereka sebelum dia diangkat ke langit. Dan setelah dia turun ke bumi. Para ulama yang menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa maknanya adalah setiap ahli kitab tidak akan meninggal dunia sampai dia beriman kepada Isa atau Muhammad alaihi wassalam. Maka itulah yang akan terjadi sebenarnya. Itu dikarenakan bahwa setiap orang yang mengalami sakaratul maut akan tampak baginya segala sesuatu yang tidak dia ketahui. Sehingga dia pun akan beriman kepadanya. Akan tetapi keimanan yang mereka lakukan tidak menjadi keimanan yang bermanfaat baginya. Karena bila dia telah menyaksikan malaikat maut yang datang menjemput. Hal ini sesuai dengan atau sebagaimana firman Allah di awal surat ini, yaitu pada surat An-Nisa ayat 18, yang artinya, dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Dan Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Ghafur ayat 84 sampai 85 yang artinya, maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami, itu tidak berguna lagi bagi mereka. Ini menunjukkan akan kelemahan dalil yang dijadikan sebagai hujah oleh Ibnu Jarir rahimahullah dalam membantah pendapat tersebut. Di mana dia berkata, seandainya yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah demikian, maka pastilah setiap orang yang beriman kepada Muhammad atau Isa alaihi wassalam dari kalangan orang-orang yang mengkufurinya telah masuk agama Islam, dan ketika itu karib kerabatnya dari penganut agamanya tidak dapat mewarisinya, karena As-Sadiq telah mengabarkan bahwa orang itu akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Pendapat itu tidak benar, karena tidak mesti ketika dia beriman dalam kondisi yang tidak bermanfaat. Karena tidak mesti ketika dia beriman dalam kondisi yang tidak bermanfaat keimanannya, dia serta. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.